wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Sekaligus sama-sama kita mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa ini. Mudah-mudahan lewat wasilah ini juga mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, para orang tua kami semuanya dimuliakan Allah. Kemarin minggu yang kedua kita sudah membahas bagaimana sebenarnya pengaruh makanan syubhat dan makanan haram kalau kita nikmati, kalau kita konsumsi masuk ke dalam batang tubuh kita dan kita nikmati bersama orang-orang yang kita cintai. Efeknya sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Malam hari ini kita membahas bagaimana sih sebenarnya tanda-tanda jika Allah murka kepada salah seorang hamba. Ini wasiat yang ketiga. Ya Ali, idza ghadaballahu ala ahad razaqahu Allahu malan harama fa idza staddat ghadabuhu alayhi wakkala bihi syaitana yubarik lahu wa yashabuhu wa yaskhaluhu bid dunya 'anid din wa yusahhilu lahu umura dunyahu wa yaqul Allahu ghafurur rahim. Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahad, jika Allah sudah murka kepada seseorang, di saat ada syarat di dalam ilmunya, ilmu nahunya, maka harus ada jawab syarat. Di mana jawabnya? Razaqahullahu malan harama, maka Allah akan memberinya rizki yang haram. Jadi kalau Allah sudah murka kepada seorang hamba, ya, murkanya itu tandanya Allah selalu memberikan rizki yang haram untuknya. Fa idza staddat ghadabuhu alaihi,
Dan jika kemurkaan Allah kian bertambah, wakkala bihi syaitanan yubarik lahu, maka yang pertama ini, kalau Allah sudah bertambah lagi terus marahnya, murkanya kepada hamba, maka Allah akan mempersilahkan setan untuk membantu mengurusi kekayaannya. Bapak Ibu, para orang tua kami semuanya yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama tadi wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan wasiat ini juga sama-sama mau kita pahami, mau kita amalkan juga di kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah juga memberi pertolongannya buat kita semuanya. Di saat pertama Allah murka kepada hambanya, Allah memberikan rizki yang haram untuknya. Faidah sadda, di saat kemurkaan Allah tersebut bertambah lagi, ya, wakkala bihi syaitana yubarik lahu. Jadi Allah mempersilahkan, ya, setan untuk membantu mengurusi kekayaannya. Jadi Bapak Ibu, para orang tua kami semua yang dimuliakan Allah, bahas-bahas atau ngomong-ngomong masalah setan yang sudah terbahas di surah ataupun di dalam Al-Quran, bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ya, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bapak Ibu, para orang tua kami semua yang dimuliakan Allah, kok bisa Allah berfirman setan itu adalah musuh yang nyata? Jadi Bapak Ibu, para orang tua kami semua yang dimuliakan Allah, sudah pernah lihat setan? Coba kalau yang sudah pernah, coba ngacungkan. Nah, saya ingin tahu orangnya. Jadi firman Allah di situ, inna syaitan aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, para orang tua kami semuanya, kok bisa di situ musuh yang nyata? Kalau sudah nyata, pasti bisa kita saksikan, betul? Yuk. Jadi bagaimana kita kok bisa melihat setan itu adalah musuh yang nyata? Bapak Ibu mungkin pernah nggak dengar istilah orang itu kesetanan? Sering ya? Sering ya? Tapi kalau Bapak Ibu menyampaikan kepada tetangganya atau kepada kawannya, memanglah kau setan, itu yakin sakit hati. Ya, masa dia manusia dibilang saya setan. Cuman ada bahasa yang sering kita dengarkan, hati-hati, orang itu lagi kesetanan. Ya lain ya, kesetanan dengan kamu adalah setan. Itu udah lain maknanya. Jadi Bapak Ibu, para orang tua kami semua yang dimuliakan Allah, ya, setan ini bisa nyata kita lihat. Bagaimana nyatanya kita lihat? Bukan setannya, melainkan sifat dari setan itu nyantol kepada diri kita. Apa sih salah satu? Setan itu hurufnya ada 5, S, E, T, A, dan N. S huruf yang pertama yaitu serakah, ya, itu sifat setan. E, engkar. T, tamak. A, angkuh. N-nya ini sengaja nggak saya bongkar, cari sendiri. Ya, 4 hal ini, yang satu kalau dibongkar ini Bapak Ibu, para orang tua kami semuanya, mungkin sudah banyak yang sudah mengetahui atau teman-teman dimanapun berada, ya, mungkin ini menjadi hal yang baru. Jadi Bapak Ibu, para orang tua kami semua yang dimuliakan Allah, di saat serakah itu sudah mendarah daging pada kita, ya kan? Di saat engkar, kebaikan apapun selalu kita ingkari, ya,
yang sumbernya dari Quran, yang sumbernya dari hadis, atau ada kata-kata nasihat yang baik, kita merasa lebih baik daripadanya, kita ingkari semuanya. Ya, di saat seperti itu atau di saat kita marah nggak karuan. Makanya istilah Kang Agus, kadang-kadang ada istilah, orang itu kesetanan. Ini di saat orang tersebut lagi marah yang luar biasa. Jadi seperti itu, kalau mau melihat setannya, ambil cermin, ya kan, lihat kita di saat sedang marah, itu pasti nampak setannya. Ya, yang dipantulkan itu apa? Itulah dia setannya. Jadi Bapak Ibu, nah itulah orangnya kesetanan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah, sifat setan ini nyantol atau sampai mendarah daging di dalam batang tubuh kita. Kalaupun serakah, serakahnya jangan parah-parah kali gitu lah. Nah, jadi kalaupun ingkar, yuk pelan-pelan, jangan ingkarnya parah-parah kali. Kalaupun tamak alias rakusnya itu pun jangan parah-parah kali. Kalaupun angkuh, sombong, angkuhnya itu pun jangan parah-parah kali. Ada istilah gini, ada kadang-kadang di pasar ngomong, kapan lagi mumpung hidup, kapan lagi mau sombong, katanya udah mati udah payah, katanya. Iya, cocok. Mumpung lagi hidup ini kamu bisa sombong, katanya. Ya, jadi kalaupun seandainya sombong, jangan parah kali. Kenapa? Karena kemarin sudah kita bahas, ternyata di dalam surat Al-Hajj, ya, perhitungan kita dengan perhitungan Allah yang Maha Kuasa, ternyata puncaknya kalau kita berkisaran umur 60 sampai umur 70 tahun, itu kurang lebih sebenarnya kita hidup di akhirat, perhitungannya itu sama seperti kita 1,5 jam. Kalau kita umurnya di dunia 60 sampai 70 tahun. Dari mana sumber yang saya sampaikan ini? Ada di dalam surah Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sana mimma ta'udun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, Bapak Ibu percaya nggak? Bukan sama mulut saya, percaya nggak dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi sehari semalam itu 24 jam, ya, 24 jam akhirat itu perbandingannya 1000 tahun kita di dunia. Ada nggak di antara kita yang umurnya sampai 1000 tahun? Amat sangat jarang sekali. Ya, 3 jam di akhirat itu perbandingannya sama seperti 125 tahun kita di dunia ini. 1,5 jam kita di akhirat itu sama seperti 62,5 tahun kita hidup di dunia ini. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya umur kita 60, berkisaran 60 sampai 70 tahun, sebenarnya kita hidup itu amat sangat sebentar, cuma 1,5 jam. Kalau sudah seperti itu, ya izin, masih mau sombong nggak, kan gitu. Jadi Bapak Ibu, para orang tua kami semua yang dimuliakan Allah, jadi jangan sampai Allah bertambah terus kemurahannya kepada kita. Kalau sudah, sekali lagi, Allah terus bertambah kemurahan, bertambah terus murkanya kepada hamba. Yang pertama tadi, di saat murka saja Allah memberikan rezekinya haram, bertambah murka lagi Allah kepada hambanya, ya, dia menghadirkan, dia mewakilkan syaitan untuk mempersilahkan, untuk membantunya. Ini luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu, para orang tua semua yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi setan itu serakah. Yuk sama-sama, kalaupun masih kita sayang, yuk sama-sama kita kurangi sedikit-sedikit. Ya, sering nggak bahasa istilah syukur? Ya, ilmu itu sebenarnya, ilmu kehidupan itu syukur sama sabar. Kalau kita pegang syukur, mudah-mudahan ilmu syukur dan sabar kita pegang untuk menjalani kehidupan dunia ini, mudah-mudahan hidup kita akan terasa tenang. Betul.
Ya, kalau sudah dua hal tersebut kunci kita pegang, mau kita amalkan dan tahu sebenarnya ilmu cara menjalankannya, mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan hidup kita akan enak, akan tenang. Akhirnya jangan membenci tapi memuji. Jangan membentak tapi berkata yang bijak dan lunak. Jangan memukul tapi merangkul. Jangan mengejek tapi mengajak. Jangan apa lagi? Jadi instruktif tapi inovatif dan seterusnya. Kalau ini sebenarnya bisa kita amalkan kalau kita memegang kunci dua ini, yakni sabar dan syukur. Sering nggak bahasa syukur? Bersyukur gampang nggak? Sangat gampang diucapkan. Tapi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya syukur? Setidaknya terlepas dari hakikatnya, setidaknya kita belajar, Bapak Ibu, saya belajar, Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah pun sama-sama belajar, ya. Sehari biasanya dapat uang 100.000, tiba-tiba hari ini kebiasaan. Menurut biasanya di saat dia kerja, Bapak Ibu, para orang tua semua dimuliakan Allah dapat 100.000. Contoh. Tiba-tiba di hari yang lain, tiba-tiba mendapat uang 1 juta dari apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang sudah kita bekerja menafkah untuk keluarga kita. Kira-kira hal yang tidak umum tersebut itu rasa senangnya luar biasa nggak dari kita? Biasanya kita cuma dapat 100.000, kok tiba-tiba dapat 1 juta? Senang kan? Senangnya pasti luar biasa karena tidak umum. Umumnya ya orang tersebut di saat kerja mendapat 100.000, kok tiba-tiba mendapat 1 juta rupiah. Jadi bentuk rasa syukurnya bagaimana Bapak Ibu para orang tua semuanya? Bukan bersyukur senang, alhamdulillah, bukan. Caranya di saat seperti itu, praktek syukur kita, yuk dari yang 1 juta itu mau kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu sebenarnya makna syukur. Mudah-mudahan ya sama-sama kita bisa memaksa diri semampu kita. Ya, kalaupun seandainya dimampu-mampukan, ayat malaikat kalah. Yang minimal semampu kita, ya. Di saat hal seperti itu, syukurnya luar biasa. Kita mampu berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi teringat ini kemarin. Nah, di Padang Maninjo tadi mana? Mas Bedul ya. Malam kedua gara-gara sabar itu mudah diucapkan dan susah diamalkan. Ini selalu kita dengarkan. Jadi bagaimana sabar itu mudah diucapkan dan mudah untuk diamalkan. Setelah itu kami tutup. Assalamualaikum. Jadi diserbu. Jadi mohon besok dijelaskan secara tuntas. Jadi izin. Dan banyak juga saat saudara-saudara kami di situ pada saat itu ada tuan guru juga yang hadir. Jadi dituntut saya untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya sabar itu mudah diucapkan dan mudah juga diamalkan. Ini tanggung jawab yang betul itu. Bapak Ibu para orang tua kami semuanya dimuliakan Allah. Ya, engkar, ya, tamak rakus, baru angkuh. Ingat, di saat kita timbul kesombongan dalam batin kita, Bapak Ibu para orang tua semuanya, sifat sombong ini seperti masih mendingan jelangkung. Jelangkung ini datang diundang, pulang tidak diantar. Ini tidak. Sifat sombong ini dia tidak diundang dan pulang pun tidak diantar. Jadi tiba-tiba dia mau datang. Sama seperti hari ini. Ya Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah. Saya hari ini ya menyampaikan hal kebaikan seperti ini dalam Wasiatul Mustofa, dalam kitab Wasiatul Mustofa ini. Kadang-kala di batin saya keluar sifat sombong. Ya, di saat kita kerjakan hal yang tidak umum, ya kan? Bapak Ibu semuanya jarang biasanya bantu orang rumah. Kok tiba-tiba bantu nyuci orang rumah? Cucian di rumah itu kita bantu. Wah, jadi orang rumah senyum, akhirnya keluar sombong ini kadang-kadang. Ya kan Bapak Ibu? Nah, itu pasti sering. Sifat sombong ini selalu datang ya. Nah,
cara untuk menolaknya di saat datang sifat sombong tersebut, yuk istighfar kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau sudah seperti itu kita ingat, sebenarnya hak kesombongan itu bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sering sekali kita rasakan di dalam hati kita rasakan di dalam kolbu kita selalu hadir sifat sombong tersebut. Di saat mujakarah, tiba-tiba lawan mujakarah tersebut bisa kita di atasnya, itu kadang-kadang keluar sifat sombong kita. Kamu kan belum tahu, aku yang lebih tahu. Itu biasanya sering keluar itu di batin. Tidak tahu orang lain, cuma bisa kita rasakan. Bapak Ibu para orang tuaku semuanya. Di saat itu hadir, yuk sama-sama ingat astagfirullahaladzim. Nah, setan 4 sudah kita bahas. S itu apa? E itu apa? T itu apa? A itu apa, sedangkan M sengaja nggak kita bahas, ya itu sama-sama kita pikirkan, ya mungkin Bapak Ibu para orang tua kami ada yang sudah tahu, yang belum tahu yuk sama-sama dipikirkan apa sebenarnya ya kok sampai ada istilah di dalam Al-Quran setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi setan itu bisa kita saksikan, makanya kalau mau menyaksikannya coba-coba terus tempelkan sifat itu kepada batang tubuh kita supaya itu mau lihat, ambil cermin, tengok wajah setan yang sebenarnya. Bapak Ibu para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Di saat Allah bertambah terus murkanya, ya yang pertama di dalam kitab ini wakala bihi syaitana yubarik lahu, yakni Allah akan mempersilahkan setan untuk membantu mengurusi kekayaannya. Sayang dia dengan hartanya, Bapak Ibu para orang tuaku semuanya. Tak mau dia mengeluarkannya, dalam artian sudah dapat, tak mau dia bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Tak mau dia membagikan kepada orang yang membutuhkannya. Ini sayang terus hartanya. Selanjutnya wayashabuhu. Ini kalau seandainya Allah terus bertambah murka kepada hambanya. Yang kedua, membantunya memperoleh harta. Setan membantu kita untuk memperoleh harta yang lebih. Baru yang ketiga, wayasghaluhu bidunya 'anid-din, yakni menyibukkan pada urusan dunia dari urusan agama. Ini kalau sudah Allah atau Allah murka kepada kita selalu disibukkan dengan urusan dunia dan kita enggan mungkin untuk mengurusi agama kita. Selanjutnya yang kelima apa? Yang keempat, wa yusahiru lahu umur dunyahu. Yang keempat, sekaligus setan menjadikannya bisa menyepelekan masalah agama. Jadi Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, kalau ada mungkin di diri kita, di diri Bapak Ibu para orang tua semuanya, kadang-kala terlalu sepele dengan agama. Terus kita anggap agama tersebut gampang, ya. Tapi tidak ada sama sekali naik satu kebaikan dalam diri kita. Yuk kita introspeksi, jangan-jangan Allah sudah bertambah murka kepada kita. Ya. Baru yang terakhir, hebatnya lagi nih setan. Ya. Wa yaqul, dan setan berkata, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini semua adalah sebenarnya Allah sudah mewakilkan sebenarnya kepada setan. Kalau sudah Allah murka, mohon maaf, Allah bertambah terus murkanya kepada hamba, Allah memerintahkan setan untuk melakukan 5 hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita sadari, sebenarnya sami'na wa ata'na ini luar biasa setan itu. Ya, apa yang diperintahkan Allah
jalankan. Ya, kan gitu kan. Kalau seandainya 5 hal ini kalau kita sama-sama betul kita pahami, ternyata taatnya setan kepada Allah dalam hal ini, ya dalam hal ini itu luar biasa. Ya, akhirnya setan selalu mendampingi hamba tersebut kepada 5 hal yang sudah disampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu para orang tua semuanya dimuliakan Allah. Terakhir sebelum kita tutup, kalau sudah kita rasa ataupun ada gejala yang sudah disampaikan di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini, kita sudah mulai merasa bahwasanya Allah sudah mulai murka kepada kita. Allah sudah mulai marah kepada kita. Kok mudah kita mencari harta? Kok mudah kita untuk mendapatkan proses harta tersebut, dan kita sadari yang kita peroleh tersebut sebenarnya lewat jalan yang tidak baik. Mohon maaf, para ulama sepakat babi itu haram kecuali darurat. Dalam artian tidak ada makanan lagi kecuali itu yang dimakan, itu namanya darurat. Ya, lebih mementingkan agama untuk menjaga nyawa, itu tidak apa-apa kalau darurat. Secara umum mayoritas ulama sepakat bahwasanya babi itu haram. Nah, kadangkala kita terfokus dengan hasilnya. Oh, kalau sudah babi haram. Dengar, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf, bekas dari itu saja kita geli kalau seandainya kita tahu itu kuali bekas olahan babi. Tapi kita jarang sekali trauma proses untuk mendapatkannya. Dalam artian haram, proses keharam tersebut kita jarang sekali, bahkan sering terlena. Bagaimanapun caranya harus kita peroleh, walaupun jalannya itu dapat menzolimi orang lain, dapat menyakitkan orang lain, bahkan dapat membuat orang lain jadi dendam kepada kita. Kita tidak memperdulikan itu semua. Prosesnya jarang kita perhatikan, Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah. Hasilnya baru kita takut, prosesnya jarang sekali kita takut. Jadi Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, kalau sudah seperti itu, yuk sama-sama kita mohon ampun betul-betul kepada Allah. Mohon betul-betul pertolongan ma'unah, pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan kalau kita harapkan selalu adanya pertolongan, adanya adanya rahmat yang kita harapkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita pun akhirnya tidak berani untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan Allah itu murka kepada kita. Jadi Bapak Ibu para orang tua semuanya yang dimuliakan Allah, ada kadang-kala masuk ke alam pikir, ya kan? Masuk ke alam pikir ini sudah mulai mengotak-ngatik. Ini sama seperti ceritanya gini. Ada seorang perempuan, Bapak Ibu para orang tua semuanya yang dimuliakan Allah. Di saat dia naik bis, dia menganggap pada saat itu seorang perempuan ini yang menjadi seorang penumpang bis tersebut, dia dalam keadaan berdiri. Nah, jadi pada saat itu perempuan ini sakit perutnya, Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah. Karena sakit mules perutnya, jadi mau buang angin alias kentut, dia segan, Bapak Ibu. Karena dia berdiri, banyak orang yang duduk di samping kanan kirinya. Tapi mau kentut sekali lagi ditahannya, baru dia ingat ternyata dia mendengarkan musik. Berarti di dalam musik ini musik sangat kuat sekali. Aman ini katanya. Jadi karena dia merasa aman
akhirnya dia mendengarkan musik yang begitu kuat, kalaupun dia kentut, kalaupun dia buang angin, tidak akan kedengaran oleh tetangga kanan kirinya. Akhirnya Bapak Ibu dikentutkannya aja luar biasa, dikentutkannya sekali, karena mules dikentutkannya lagi berkali-kali, terakhir dipegang oleh bapak yang di samping kanan. Bu, kalau kentut sekali bisa lah maafkan katanya. Ini kok berkali-kali katanya. Baru saya sadar ternyata dia pakai handset Bapak Ibu. Dia pakai handset, bukan musik dari bus itu, melainkan musik dari HP yang membluetooth dan terkoneksi dalam handsetnya. Jadi nggak sadar dia, malunya luar biasa. Ini sebenarnya efek dari akal. Makanya Bapak Ibu hati-hati, jangan dianggap kita sudah merasa aman, merasa tenang. Ternyata sebenarnya ulah dari akal pikiran negatif kita itu sebenarnya bisa menyebabkan Allah itu murka kepada kita. Jangankan Allah, ternyata tetangga kanan kita sekali aja maafkan nggak apa-apa, tentu kuat. Ini kok berkali-kali katanya. Ini memang kurang ajar ini pun dia katanya. Rupanya nggak sadar, dia rupanya pakai handset. Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di pertemuan yang ketiga ini mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu menolong kita, dengan sama-sama kita bisa memampukan diri kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita, akhirnya kita terjauhi dari murkanya Allah. Apalagi sampai Allah terus bertambah murka kepada kita, bukan bala tentara yang lain, melainkan bala tentara setan yang langsung yang selalu mendampingi kita. Mudah-mudahan itu semua jauh dari kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Perlu saya sampaikan, saya sampai berani menyampaikan ini, sebenarnya sekali lagi saya bukan seorang panutan, melainkan seorang penyampai. Jadi Bapak Ibu, yuk sama-sama, namanya seorang penyampai, yuk sama-sama semampu kita. Saya mengamalkan semampu kita, Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya pun juga sama-sama mengamalkan semampunya, dan akhirnya yang kita harapkan adalah ridhonya Allah, dan ilmu tersebut kita amalkan terus ada tambahnya kebaikan. Al-barokah az-ziyadatul khair. Barokah itu, berkah itu adalah terus tambahnya kebaikan dalam diri kita, ya. Tidak perlu banyak, apalagi apa sih lebih baik mana, sedikit tapi tak ikhlas atau banyak ikhlas? Ya bagus, banyak tapi ikhlas, ya terus betul. Oke, sekian dari kami, kurang lebih saya mohon maaf. Kalaupun nanti kita sharing, setelah ini kita sharing bersama, ya mungkin ada pengalaman para orang tuaku, ya para hadirin hadirat, mungkin ada yang unik, nanti bisa kita sharing sama-sama. Sekian dari saya, sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita doa ya kepada Allah. Mudah-mudahan di saat kita perlu, mudah-mudahan Allah tiba-tiba menurunkan ilmunya kepada kita, akhirnya jauh dari murkanya Allah kepada kita. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walidho wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.